Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Wa 'alaika bil qasdi wa luzumil wasfi min kulli amrin. Hendaknya engkau, kata Imamul Haddad, bil qasdi, tidak berlebihan, waluzumil wasti, senantiasa mengambil pertengahan di setiap perkara. Jadi jangan sampai beramal berlebihan, dikarenakan saking berlebihannya, saking banyaknya, akhirnya bosan. Dan juga jangan malas sampai nggak punya amal. Tengah-tengah saja. Wa khudh minal a'mali ma tutiqul mudawamata alih. Ambil dari amal sesuai kemampuan engkau, sesuai kemampuan sekiranya kita bisa mudawamah, sekiranya kita bisa istiqomah. Kita istighfar, jangan sampai berlebihan, ya, sampai-sampai besoknya nggak mau istighfar lagi. Kenapa? Udah kecapean. Ya. Istighfar 5.000 bagus kalau istiqomah. Tapi kalau hanya 3 hari saja, habis itu 2 minggu nggak istighfar lagi, ya jangan. Dan juga jangan males, jangan sampai nggak ada istighfar. Tengah-tengah. Ini kira-kira istighfar bilangan berapa kita bisa istiqomah? Baik dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan senggang maupun dalam keadaan sibuk, sekiranya kita bisa istiqomah, nggak ninggalin. Ya. Oh, saya istighfarnya 100 pagi, 100 sore. Itu lebih baik. Asalkan istiqomah dibanding 5.000 tapi habis itu nggak istighfar lagi. Ya. Segitu dulu sampai sebulan, 2 bulan istiqomah, bisa kita tambah lagi nanti. Ya. Tapi kalau sekiranya kita masih belum bisa istiqomah, segitu dulu bilangannya. Ya. Kalau kita sakit atau kita lupa atau kita sibuk, dikodok. Ya, sebagaimana pelajaran kemarin, agar kita terbiasa untuk mengamalkannya. Sholat duha, ya, 8 rakaat bagus. Tapi 8 rakaat cuma seminggu saja. Habis itu sebulan nggak sholat lagi. Jangan. Ya, 2 dulu, 2 rakaat. Tapi istiqomah itu lebih baik dibanding 8 tapi nggak istiqomah. Ya, kita ambil semampunya kita. Sekiranya kita bisa istiqomah. Kemudian sholawat ribuan bagus. Ya. Akan tapi kalau kita bisa istiqomahnya masih ratusan dulu. Nanti kalau sebulan, 2 bulan sudah bisa istiqomah, kita tambah lagi sedikit demi sedikit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dawam, yang istiqomah. Meskipun hanya sedikit. Kenapa kok para ulama kita mengajarkan menggunakan tasbih? Kita salawat, kita istighfar, kita membaca la ilaha illallah, kok menggunakan tasbih? Ya, sebetulnya itu hanya untuk mengukur keistiqomahan kita. Ya. Jadi agar kita tahu kita istiqomah apa tidak. Istighfar kita, sholawat kita, ya, bilangan yang sudah kita tentukan jangan sampai kurang daripada itu. Kalau lagi semangat, nggak apa-apa lebihin. Tapi kalau lagi malas, jangan sampai kurang dari bilangan yang sudah kita tentukan. Meskipun ya
setiap saat itu kita zikir diperintahkan untuk memperbanyak. Ya. Jadi qala alaihi salam, bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Khudu minal a'mali ma tutiquna fa innallaha la yamallu hatta tamallu." Ambillah dari amal ibadah ma tutiquna, sekiranya engkau mampu. Fa innallaha la yamallu, sesungguhnya Allah tidak pernah bosan untuk memberi anugerah, untuk memberi pahala, untuk memberi rahmat, untuk memberi ampunan kepada para hamba-hambanya. Hatta tamallu, sehingga hambanya yang bosan. Allah mah ngasih pahala nggak pernah bosan. Terkadang kitanya yang bosan. Kenapa? Karena tadi ya beramal berlebihan sampai bosan, atau apa? Nggak beramal sama sekali. Nah, di sini dijelaskan oleh Imamul Haddad, amin sya'nis syaitani, kerjaannya setan. Ya, bagaimana kerjaan setan la'anahullah? An yuzayyina lil muridi, dia menghiasi bagi orang yang murid. Murid ini kalau dalam kitab tasawuf berarti orang-orang yang ingin dekat dengan Allah. Nah, ini kita semua yang mengaji, ini kita semua murid ya? Ingin dekat dengan Allah, betul apa tidak, Pak? Ya. Jadi ini terkadang setan itu kerjaannya menghiasi bagi orang-orang yang ingin dekat dengan Allah fi mabda'i iradatihi, pada permulaan ia ingin ibadah. Saya ingin ibadah, saya ingin mendekat diri kepada Allah. Ketika dia ingin permulaan zikir, permulaan sholat, permulaan puasa, permulaan ngaji, terkadang itu setan menghiasi. Bagaimana? Al-istighfara minat ta'ati wal ifrata fiha, untuk memperbanyak berbuat taat dan berlebihan. Jadi setan itu pertama menghalangi kita untuk tidak zikir, menghalangi kita untuk tidak duha, menghalangi kita untuk tidak tahajud, menghalangi kita untuk tidak baca Quran. Tapi ketika dia gagal, apakah setan putus asa? Tidak. Setan nggak pernah putus asa untuk menggoda kita. Makanya ketika kita tahu, kita sadar kalau setan nggak pernah putus asa untuk menggoda kita, maka dari itu kita jangan pernah putus minta sama Allah. Sekali lagi, ketika kita sadar setan tidak pernah putus asa untuk menggoda kita, maka kita jangan pernah putus untuk minta kepada Allah istiqomah dalam ibadah. Tadi dalam kunut imam membaca doa Allahumma hdina fi man hadai. Ya Allah, tetapkan kami dalam hidayah. Fi man hadait, ya, sebagaimana orang-orang yang kau berikan hidayah. Siapa? Para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Demikian pula, sealim apapun seseorang, sepintar apapun seseorang, meskipun dia sudah menguasai bidang agama, tetap dia butuh hidayah. Kalau dia sombong, saya udah alim, saya udah nggak butuh lagi hidayah dari Allah. Hati-hati, nanti dengan ilmunya digelincirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, kau berlindung kepada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, ilmu yang tidak menambah amal soleh, ilmu yang tidak menambah rasa takut kepada Allah, ilmu yang tidak menambah zikir kepada Allah. Ya, di intinya ini setan terkadang di permulaan seseorang ingin ibadah, dia hiasi untuk memperbanyak ketaatan. Jadi ketika setan gagal untuk menggagalkan kita ibadah, setan nggak putus asa. Ya, setan nggak putus asa, digoda lagi. Oh, dia bisa ibadah. Ya, saya suruh jangan ibadah, ternyata tetap ibadah. Setan nggak putus asa, digoda lagi. Terus, yang banyak zikirnya, yang banyak sholatnya, yang banyak puasanya, yang banyak baca Qur'annya, ini lagi asik ini, terus. Ya, seperti itu. Sampai berlebihan. Apa tujuannya? Wa gharduhu min dzalika an yaruddahu ala akibihi bitarki fi'lil khairi asla.
Tujuan setan seperti itu apa? Untuk mengembalikan dia ke awal, sehingga dia meninggalkan kebaikan sama sekali. Dia baca Quran, ya, biasa 1 juz, ya, hari itu enak banget. Akhirnya dia baca sampai 5 juz, bagus, ya. Tapi dia nggak sadar terkadang itu tipuan setan. Terus ngaji, akhirnya apa? Bosan, capek juga ini. Ya, besok-besok nggak ngaji lagi. Itu tujuan setan. Makanya kita nggak pernah putus asa. Jangan pernah putus untuk minta kepada Allah, Allahumma hdina fi man hadai. Au fi lau ala ghairil wajhil ladzi yanbaghi. Atau setidaknya setan berhasil apa? Membuat seseorang beramal tidak sesuai dengan seharusnya. Ya, seharusnya dia baca Qur'annya dengan khusyuk, dengan tartil, zikirnya dengan khusyuk, dengan santai. Ya, dikarenakan terlalu banyak dan dia udah bosan, akhirnya apa? Bacanya buru-buru. Tidak ada kehadiran hati, tidak ada kekhusyuan. Yang penting apa? Kejar target. Akhirnya buru-buru tuh. Ya, akhirnya buru-buru. Nah, ini semua tipu daya setan. Wala yubalil la'inu bi ayyihi madahahu. Dan setan nggak peduli ya cara mana yang berhasil untuk menggoda anak Adam. Yang penting ya mau dia nggak beramal sama sekali atau dia beramal akan tapi amalnya tidak bagus ya. Summa innal awrada takunu fil aktsari sholata naflin au tilawata qur'anin au qira'ata ilmin au dzikran au fikran ya. Kemudian sesungguhnya wirid itu dinamakan wirid dikarenakan mudawamah. Dikarenakan sudah mudawamah, sudah dawam. Kalau belum dawam itu namanya belum wirid. Ya. Kemudian sesungguhnya wirid ya, itu kebanyakan ya bisa memperbanyak sholat sunnah. Ya, dengan memperbanyak sholat sunnah ya, wiridan dia apa? Memperbanyak sholat sunnah. Bisa juga wiridan dengan apa? Dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Itu Sayyidina Utsman tiap malam sholat 2 rakaat. Akan tapi yang dibaca dari Al-Baqarah sampai akhir, hatam. Ya. Itu baru hataman Quran dalam sholatnya. Itu baru hataman Quran dalam sholatnya. Belum hataman Quran di luar sholatnya. Jadi itu para ulama, kalau kita baca biografi mereka, hatam Quran, ya, itu mereka bagi. Ada yang hatam Quran dalam sholat, ada yang hatam Quran di luar sholat. Itu Sayyidina Utsman hataman dalam sholatnya tiap hari sekali. Kalau kita berapa kali, Pak? Ini kita sudah berapa kali nih hatam di luar sholat sama hatam dalam sholat. Ya. Itu Al-Imam Syafi'i itu kalau Ramadan ya beliau hatam Al-Quran, hatam sekali pagi, hatam sekali malam. Itu baru dalam sholatnya itu, belum di luar sholat. Di luar sholat lain lagi ya. Sampai-sampai Sayyidina Utsman ditanya, ya Khalifah, engkau tidak bosan apa baca Quran terus? Kok ini baca Quran nggak mau berhenti? Padahal khalifah, Pak. Bukan hanya khalifah, saudagar juga, pedagang juga, khalifah juga. Ya, kalau bicara sibuk mah lebih sibuk dibanding kita, Pak. Betul Pak tidak? Bicara sibuk lebih sibuk dibanding kita. Oh saya nggak kerja, lah emang sahabat nggak kerja? Oh saya sibuk, emang sahabat nggak sibuk? Ya biasa kita banyak alasan. Kita banyak alasan untuk membela kemalasan kita. Nah itu Sayyidina Utsman ketika ditanya, ya Sayyidina Utsman, kenapa engkau tidak pernah berhenti dari membaca Al-Quran? Apa? Jawaban Sayyidina Utsman, idza tahural qalbu ma syabi'at min tilawatil Quran. Kalau hati seseorang sudah bersih, maka tidak akan kenyang dari membaca Al-Quran. Kita minta kepada Allah, semoga sebelum kita wafat, kita mendapat anugerah itu semua. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.